Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga setiap kita ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Nah, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menyertai dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di awal bulan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-27 ayat 15 sampai yang ke-27. Namun dalam bagian ini saya akan membacakan satu ayat ya, yang itu terambil di ayat yang ke-17 ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, belakangan karena anak saya itu sekolah pagi begitu ya. Jadi istri ikut dengan saya dan kami itu kalau pagi sering belanja di Gang Baru ya, karena sekalian mumpung ada waktu kosong begitu untuk belanja sayur. Nah, kami memperhatikan beberapa penjual daging ya. Itu ketika mereka hendak memotong daging, biasanya mereka akan memegang sebelah kanan itu pisau dan sebelah kiri itu besi yang bulat, kecil, tapi agak panjang begitu. Nah, kemudian mereka akan gesek-gesekkan ya, dari pisau ke besi ini ya. Dan itu terus sampai nanti setelah beberapa waktu mereka akan pegang di pisaunya itu, kira-kira sudah ada tanda-tanda dia akan berhenti. Nah, saya perhatikan, saya melihat, oh ternyata si bapak itu sedang mengasah pisaunya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, terbukti luar biasa ya. Yang tadinya agak sulit begitu ya memotong daging yang tebal begitu karena ada kulit, ada gaji dan lain sebagainya. Jangan dibayangkan ya, nanti jadi kepengin. Nah, jadi pada saat dia memotong itu langsung tajam. Kres, kres, kres. Wow, saya melihatnya itu pisau yang tebal ya, terbuat dari besi. Itu bisa langsung tajam lagi untuk memotong daging itu. Nah, padahal kalau dipikir-pikir ya, itu besi ketemu besi begitu ya, kok nggak tumpul justru harusnya, tapi malah mempertajam. Nah, ini seperti yang kitab Amsal sampaikan, bagaimana dikatakan besi menajamkan besi. Ini ternyata ilmu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang tidak tahu begitu ya, ini tertulis di dalam kitab Amsal kita, tapi sudah banyak orang yang mempraktekannya begitu ya. Mungkin kalau saya bertanya kepada para penjual itu, mungkin mereka tidak tahu ayat ini, tetapi mereka melakukannya. Nah, pelajaran apa Bapak Ibu yang saya melihat di sini? Jadi terkadang begitu ya, ini juga mengingatkan akan kehidupan kita. Bagaimana di bagian selanjutnya dikatakan orang menajamkan sesamanya, gitu ya. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa Saudara saya katakan hal ini menarik? Karena gambaran manusia juga demikian. Kadang kita manusia akan terasah dengan manusia yang lainnya. Mungkin karakternya, sifatnya, begitu ya. Kebiasaan yang mungkin menurut kita tidak pas dengan kita. Tapi saudara percaya atau tidak percaya, kehadiran orang-orang di sekitar kita itu gak ada yang kebetulan. Iya, gak ada yang kebetulan. Mungkin orang itu sangat menjengkelkan kita. Mungkin orang itu sangat menyebalkan kita sekalipun, begitu. Percaya saudara, kehadiran mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita. Untuk apa? Untuk mengasah kita. Seperti pisau tadi ya. Besi dengan besi yang akhirnya mempertajam pisau itu sehingga dia bisa memotong daging yang tebal luar biasa itu. Nah, manusia juga demikian saudara. Karakter kita ya, kehidupan kita akan semakin terasah ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang sekitar kita. Mungkin ya, kita bertemu dengan orang yang sangat menjengkelkan kita. Pada saat kita bertemu dengan mereka, tentu hal ini sangat tidak menyenangkan. Ya, kita bisa jengkel, kita bisa marah, ya, kita bisa kecewa, apalagi kalau itu adalah pasangan hidup kita. Apalagi kalau itu adalah orang tua kita.
Apalagi kalau itu adalah anak-anak kita. Apalagi kalau itu adalah rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita. Oh, saya membayangkan Bapak Ibu Saudara pasti kita nggak akan nyaman. Ya, seandainya kita berkendaraan berdua dengan orang yang begitu gitu ya, pasti nggak akan menyenangkan. Tapi dari sana sebenarnya kita bisa banyak belajar. Di mana kita sedang bercermin ya kepada orang itu. Jangan-jangan saya juga demikian. Cuman bedanya saya tidak ketahuan lebih jelas dan dia ketahuan dengan jauh lebih jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali untuk kita sadari di dalam hidup kita bahwa kehadiran orang-orang di sekitar kita itu Tuhan pakai untuk apa? Mempertajam hidup kita, mempertajam karakter kita, mempertajam sifat kita. Apakah sifat kita juga demikian sebenarnya? Ketika kita sendiri, di sana kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar di awal bulan September ini. Ya, dalam 1 tahun ini kita sudah melewati bulan Agustus, artinya sudah 8 bulan. Mungkin ada 8 bulan kita bersama dengan orang-orang yang baru yang ada di sekitar kita yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Ya, tapi itu adalah sebuah proses bagaimana kita mengenal orang lain. Mungkin orang lain juga demikian untuk mengenal kita. Dalam satu modul di sana dituliskan tentang mengenal diri, membangun relasi. Bapak Ibu Saudara, mengenal diri itu sangat penting. Kenapa? Dengan kita mengenal diri, akan sangat mudah kita membangun relasi dengan orang lain. Misalnya, ketika saya tahu dibeginikan saya nggak suka, saya juga tidak akan memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena saya tahu, orang lain pasti tidak suka. Orang lain bisa jadi juga tidak nyaman. Begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mengenal diri kita. Ya, supaya apa? Waktu kita membangun relasi dengan orang lain, kita semakin dipertajam. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa, orang lain bisa. Ada yang orang lain nggak bisa lakukan, tapi kita bisa. Nah, di sana kita untuk saling melengkapi, saling menutupi satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita berproses. Apakah itu dengan pasangan, rekan kerja, rekan pelayanan, orang tua, keluarga, anak. Mari kita sama-sama belajar. Biarlah besi menajamkan besi dan kita menajamkan sesama kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih untuk segala keunikan ciptaan-Mu yang luar biasa. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan yang sudah Tuhan ciptakan, yang juga Tuhan pertemukan dengan kami. Dan kami bersyukur ketika Tuhan terus membuka pikiran kami untuk kami boleh belajar mengenal diri, sehingga kami juga boleh membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kami. Berkati jika ada di antara kami mengalami kesulitan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Tolong ya Tuhan untuk kami bisa belajar menerima orang lain. Bukan hanya menerima kekurangannya, tetapi kami juga belajar menerima kelebihannya. Ataupun sebaliknya. Tuhan tolong kami, ajar kami juga boleh mawas diri, sehingga kami juga boleh menjadi berkat. Kami rindu perkataan kami, perbuatan kami, tutur kata kami, tingkah hidup kami kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ini doa seru kami Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus semakin mempertajam setiap kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.